Bagus ya. Untuk anak kelas saya ngajar apa aja? Oh, TKJ, MM sama Anim ya. Untuk TKJ sama Anim ketemu lagi dengan saya Pak Bagus ya di kelas 12 ini. Semoga saya lebih baik dari sebelum-sebelumnya saya mengajar ya, sehingga kalian juga merasalah kok Pak Bagus lagi gitu ya. Terus untuk kelas 12 MM1, salam kenal, saya Pak Bagus ya, guru kalian di kelas 12 ini ya. Oke. Materi pembelajaran kita di kelas 12 ini apa aja? Sebelum ke situ, saya akan memberikan gambaran pembelajaran kita di tahun ajaran ini bagaimana, dan penilaiannya bagaimana, dan seterusnya ya. Untuk pembelajaran semester ini tetap daring anak-anak ya, tapi PPKM dan situasi pandemi yang masih memanas. Kemudian sistem penilaian kita pembelajaran kali ini itu tugas itu yang paling menentukan, maksudnya yang paling besar porsinya ya. Karena yang saya lihat itu bukan hasil akhir tapi proses kalian dalam belajar. Dan saya menerapkan merdeka belajar. Jadi tujuan belajar kalian tentukan sendiri. Kalian belajar matematika tujuannya untuk apa itu sekalian tentukan sendiri. Terus misalkan tujuannya untuk kerja ya wis, kalian setidaknya kalian harus tahu dasar-dasar dari matematikanya itu ilmunya. Kalau kalian pengen kuliah, tujuannya kuliah ya kalian harus belajar lebih dalam lagi, karena nanti kalian masuk perguruan tinggi itu ada 2 macam tes ya, 3 ya, undangan SNMPTN, tes tulis seperti BK, SBMPTN, sama mandiri ya. Kalau kalian yang masuk jalur tulis itu, tes tulis itu agak berat karena matematika yang tingkat tinggi. Tapi saya mengadakan pelatihan bagi yang minat bisa gabung di klub matematika saya. Jadi saya akan mengajarkan kesiapan kalian dalam menghadapi UTBK. Penilaiannya seperti itu ya. Terus nanti saya biasakan di pembelajaran ini itu soal-soalnya model soal AKM, soal kontekstual, soal cerita. Karena nanti di UTBK nanti soal kalian juga seperti itu. Terus lagi apalagi ya, itu aja ya masalah penilaian sama pembelajarannya. Untuk pembelajarannya nanti full di Google Classroom. Kalian kan sudah masuk Google Classroom saya ya. Nah itu nanti pusat pembelajaran matematika di situ. Nanti saya memberikan materi di YouTube. Kalian bisa melihat di YouTube ya, seperti ini kalian sekarang lihat di YouTube ya. Ini channel saya. Nggak usah di subscribe, unsubscribe ya, sama jangan di komentari karena saya nggak nyari uang dari YouTube ya. Itu nanti kalau kalian subscribe itu berarti kalian nanti berharap saya membuat video terus, berarti kan kalian berharap kita nggak akan tatap muka kan? Saya kan berharapnya kita tatap muka ya. Terus nanti selain YouTube, materi di YouTube, tugasnya nanti saya akan membuat Google Form. Jadi nanti kalian kerjakannya tugasnya itu langsung di Google Formnya itu. Tinggal klik ketik gitu aja ya. Nah nanti tinggal yang kalian butuhkan coret-coretan aja. Untuk merangkum materi itu hak kalian. Kalian bisa merangkum materi dari YouTube yang sudah saya buat, materi yang sudah saya buat di YouTube kalian tangkum apa-apa. Ya, itu akan lebih bagus. Sambil kalian bisa juga mencari referensi lain. Ya. Oke, sekarang langsung kita masuk materi ya. Tanpa panjang lebar, inilah materi kita kelas 12. Set. Kelihatan ya? Materi semester 1, dimensi 3. Statistika, peluang, limit. Di semester 2, turunan sama integral. Kalau bisa semester 1 itu semua materi kelas 12 sudah selesai kayak kamu gitu. Kalau tanya materi kita. Oke, sekarang kita ke pertemuan pertama yaitu tentang dimensi 3. Kalian di SMP sudah tahu kan, di SD pun sudah tahu bangun ruang apa aja. Ayo Taki apa Taki? Anim 1, Bus. Siapa lagi Anim 1? Delia. Kalau padahal kamu kan jawab kalau ya. TKJ 1, Agni apa?
prisma. Padahal tak bilang prisma. Evan apa? TKJ 1 limas dan seterusnya. Pak mencari volume luas permukaan gitu enggak, itu kalau di SMP. Dimensi 3 sekarang beda. Kalian akan belajar tentang teorema-teorema tentang bangun datar, bangun ruang, titik, garis, bidang, dan sebagainya. Oke, pertama ini hanya pengantar aja. Bagian geometri semua berhubungan dengan bangun datar, bangun ruang, garis, dan sebagainya. Bidang datar itu disebut geometri, ilmu geometri. Bagian terkecil benda, bagian terkecil objek di matematika itu disebut apa? Ayo. Kalau di biologi makhluk hidup itu yang terkecil kan sel. Bagian makhluk hidup terkecil itu kan sel. Ya. Kalau di matematika itu objek terkecil itu apa? Ada yang tahu? Yes, betul, titik. Dari titik, 2 titik, aku punya 2 titik, dihubungkan jadi apa? Garis. Apakah garis itu bisa dibentuk dari 2 titik? Apakah dari 3 titik bisa menjadi garis? Dari 3 titik bisa dijadikan berapa garis? Ayo, menurutmu bisa jadikan berapa garis? Dari 3 titik. Oh, punya titik, punya titik, 3 titik ya. Lihat-lihat kondisinya ya. Kalau titik-titiknya itu segaris, hanya bisa dibentuk 1 garis dari 3 titik. Paham? Kalau ketiga titiknya nggak segaris, bisa dibentuk 2 garis. Misal titik ini, titik ini, titik ini. Titik yang ini jadi garis, titik yang ini jadi garis lagi. Terus dari titik sama garis, kalau saya hubungkan titiknya ini ke ujung-ujung garisnya, short jadi bidang. Jadi kita membuat bidang nggak hanya dari titik sama garis saja, bisa saja 2 garis ini. Oh, punya 2 garis, tak hubungkan semua. Ini yang atas yang bawah saya hubungkan, jadi bidang lagi. Itu salah satu. Ini beberapa dari apa itu ya, definisi ya, teorema di geometri ya. Itu kalian harusnya mempelajari itu, tapi kalian bisa nyari sendiri di buku, di sumber lain, hal-hal seperti itu ya. Definisi titik, definisi garis itu apa, kita membuat garis itu syaratnya apa, membuat bidang itu syaratnya apa, kalian bisa cari ya. Nah, sekarang saya akan memberi gambaran materi yang akan kita pelajari intinya ya, yaitu tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan sebagainya. Oke, ada contoh ini ya. Wow, kelihatan? Ini tuh bagian ini saja, ya. Ini tuh bentuknya apa? Bangun ruang apa ya? Dalamnya prisma, limas, balok, kubus. Ini adalah prisma boleh, balok boleh. Karena balok itu ya prisma. Nah, balok itu prisma yang alasnya segi 4. Tapi kalian lebih fair, biasanya itu ngomongnya itu balok. Ini itu balok. Pertanyaanku adalah, misalkan aku punya batang, ini bukan batang spidol. Misalkan saya punya batang, berapa sentimeter batang terpanjang yang bisa, misal batangnya nggak bisa dipotong-potong ya, batangnya itu dari besi, susah dipotong. Maksimal berapa sentimeter batang ini yang bisa masuk ke sini? Maksimal ya, paling panjang itu berapa sentimeter kawat ini, misalkan ini kawat ya, besi yang bisa masuk ke sini. Misalkan ini tuh ukurannya 4 meter, 3 meter, 4 meter, 3 meter, 4 meter. Ya, ini 4 meter. Kok meter? Itu senti. Ini misalkan 30 cm, ini 40 cm, ini 30 cm, ya.
Terus misalkan ini tuh sama kayak ini ya, 30 cm. Jadi 40 cm, 30 cm, 30 cm. Berapakah panjang kawat maksimumnya yang bisa masuk sini? Dan meletakkannya supaya pas itu gimana? Misalkan kawatnya kan panjang, meletakkannya supaya pas itu gimana? Saya kasih gambar. Sekarang saya berdiri anak-anak ya, karena saya akan menerangkan yang contoh ini tadi ya. Yang apa ini? Letak apa ini? Saya nggak tahu. Itu bentuknya kan kita anggap balok. Ini 40 cm, ini 30 cm, ini 40 cm. 30 cm juga. Nah, berapa panjang maksimum kawat yang bisa masuk ke sini? Bisa masuk seluruhnya di sini. Dan meletakkannya bagaimana? Ada yang tahu? Jawabannya akar gak apa-apa. Jawabannya berapa? Oh enggak, ini apa ini? Jawabannya itu adalah panjang kawatnya itu adalah 10 akar 34 cm. Bagaimana Pak? Letakkannya bagaimana? Supaya panjang, ada yang betul apa enggak? Letakkannya itu diagonal kayak gini. Letakkannya seperti ini. Kita meletakkannya seperti ini ya, miring dari ujung sini ke ujung sana. Ya apa enggak? Nah, jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi yang kita cari bukan volume luas permukaan, tapi jarak. Bisa titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, jarak garis ini ke garis ini, garis miring ini ke garis miring ini, bidang itu ke bidang itu, dan seterusnya. Ini memang materi yang cukup rumit anak-anak. Dan di UTBK pasti keluar ini. Saya akan ajari dasarnya. Ya. Nanti akan saya juga beri beberapa soal tantangan yang mungkin berguna dalam persiapan kalian di UTBK. Tapi nggak harus dikerjakan yang tantangannya. Ya, oke. Itu gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum ke materi ini, nanti kita akan sering ketemu bangun ruangnya itu kubus sama balok. Nah, kembali lagi ke SMP. Kubus sama balok itu unsur-unsurnya hampir sama. Yang membedakan antara kubus sama balok itu apa? Ini kubus, ini balok. Yang membedakan itu adalah kalau kubus itu rusuknya sama, ini disebut rusuk ya. Bukan sisi loh ya, rusuk. Rusuknya sama kalau kubus, kalau balok rusuknya beda. Yang disebut panjang, lebar, tinggi. Kalau rusuk balok ya rusuk gitu aja. Nah, di balok sama kubus itu sama kalau unsur-unsurnya. Yaitu ada berapa rusuk? Ada berapa rusuk? 12. Ada berapa diagonal bidang atau diagonal sisi? Diagonal sisi itu yang mana? Ini contohnya. Ini contoh diagonal sisi. Ada berapa menurutmu diagonal sisi? Ada 12. Karena satu sisi itu ada 2 diagonal. Satu sisi ini itu ada 2 diagonal. Diagonal itu gampangannya garis yang miring. Terus ada diagonal ruang. Contohnya ini. Gambar ini. Diagonal ruang itu ada 4. Ya, kalian nanti cek sendiri. Terus terakhir bidang diagonal. Apa bedanya diagonal bidang? Diagonalnya di depan ya. Sama bidang diagonal. Perhatikan 2 kata-kata itu. Kalau diagonal bidang, diagonal tadi yang kan garis miring. Diagonal bidang itu garis miring pada bidang. Kalau bidang diagonal, bidangnya miring di dalam kubus balok. Contohnya seperti ini. Ada berapa total bidang diagonal di kubus balok? Ada 6. Sip, pinter. Nah, ini akan saya kasih gambaran
diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal itu seperti apa. Cek video ini. Oke, anak-anak, saya akan menjelaskan atau menggambarkan materi dimensi 3, unsur-unsur dimensi 3 menggunakan aplikasi Google SketchUp. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, saya akan menghilangkan ini orang ini dulu, mengganggu. Oke, saya akan membuat suatu balok, kubus balok sama aja. Oke, jadi saya mempunyai suatu balok. Saya jelasin lagi. Garis-garis di sekitar balok ini bukan sisi, anak-anak. Jangan salah kaprah. Ini namanya tusuk. Sisi itu yang mana? Sisi itu adalah bidang ini. Bidang atau sisi ya, yang berwarna putih ini. Namanya bidang atau sisi. Ya, saya putar. Nah, yang warnanya putih itu bidang atau sisi. Ya. Kalau garis-garis ini namanya tusuk. Untuk menunjukkan mana yang diagonal ruang, diagonal sisi, sama bidang diagonal, saya akan menghapus bidangnya biar tembus pandang. Set. Nah, kelihatanlah kerangka baloknya. Ya. Pertama saya akan menjelaskan tentang diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi, kemarin pengertiannya adalah garis yang terletak miring pada suatu bidang. Garis yang dihubungkan dari titik sudut satu ke titik sudut seberangnya di dalam bidang. Ya. Contoh di bidang depan ini ya. Saya akan membuat diagonal bidang. Nah, selesai. Ini adalah salah satu contoh dari diagonal bidang. Ini contoh dari diagonal bidang depan. Contoh lagi diagonal bidang di bidang yang samping sini. Nah, saya punya diagonal bidang yang lain ini. Garis miring yang terletak pada bidang. Ya, bisa membayangkan. Misalkan yang atas. Inilah diagonal bidang. Yap. Aman. Mbak Nikita paham? Sekarang kita ke diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis miring yang menyeberang antar ruang dalam balok sama kubus. Contoh, saya akan memberikan satu contoh diagonal ruang. Satu di sini ke sana. Nah, ini contoh diagonal ruang. Jadi garisnya itu menyeberang antar ruang dari satu sudut ke sudut lain di ruangan yang sama dalam kubus balok. Halo. Contoh lagi. Ini contoh lain diagonal ruang. Mana? Yang terakhir saya akan beri contoh bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang letaknya miring di dalam kubus atau balok. Ya. Ini bidang yang letaknya miring dalam balok. Contoh seperti ini.
Oke, jadilah sampah. Inilah bidang diagonal, bidang yang letaknya miring di dalam balok. Ada bidang ini, bidang tapi letaknya miring. Di dalam balok sama kubus. Contoh lagi, jadi bidang diagonal itu dari 4 titik sudut dihubungkan jadi satu bidang yang miring di dalam balok, dan bentuknya bidang diagonal pasti persegi panjang. Contoh lagi, oke, contoh bidang diagonal. Terang, jadi adalah salah satu contoh bidang diagonal. Paham anak-anak? Ini adalah salah satu contoh bidang diagonal di dalam balok kubus remaja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini penjelasan singkat saya atau penggambaran singkat mengenai unsur dalam benua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat videonya kan? Oke. Nah, terus yang terpenting lagi, menamakan kubus balok. Ya, menamakan kubus balok. Kubus balok itu punya nama. A, B, C, D, E, E, F, G, H itu ada aturannya. Kalian salah itu salah. Misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian namai kubus itu harus berputar. Saya tadi sudah tutup. Ini saya terangkan di sini aja ya. Santai. Saya hapus. Ini namanya kubus itu ya, saya punya kubus. Balok sama aja. Namanya kubus balok itu hati-hati. Misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kelihatan apa enggak ya? Menamai kubus balok itu harus berputar. Dimulainya itu A itu dimulai dari mana? Terserah titiknya. Bisa dari sini, bisa dari sini, sini, terserah kamu. Misalkan dari sini, yang bisa dari sini. A. Terus mengikuti B, C, D-nya itu harus berputar, tak boleh zigzag. A, B, C, D. Kan? Gak boleh gini A, B, C itu salah. A, B, C, D berputar. E, F, G hanya polanya mengikuti A, B, C, D, berarti E, F, G hanya mulai dari sini. E, F, G, H hanya kan nanti mulai dari sini berputarnya kayak gini. E, F, G hanya berarti E nya mulai dari sini berputarnya seperti ini. Paham? Gak boleh zigzag, kebanyakan tuh zigzag A, B, C, D salah. Harus berputar. Penting anak-anak ya. A, B, C, D boleh. A, B, C, D, E, F, G, H. Terserah kamu. Pokoknya harus berpu. Itu yang penting ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Next kita akan melanjutkan ke materi inti, jarak titik ke titik. Oke, kerjakan tugas-tugas hari ini di Google Form yang linknya sudah saya share di Google Classroom atau di deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.